Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua, di tahun integritas ini kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar, dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain?
Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Sebab kita percaya sukacita itu berasal dari Tuhan Yesus. Yang percaya katakan yes. Kita
kita mau sama-sama datang sama Tuhan, membawa setiap pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita satukan tepuk tangan kita. Kami mau datang sama Tuhan dengan membawa setiap pujian kami. Semuanya katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Glory, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Gloria. Sebab dari-Mu segala pujian dan kemuliaan Tuhan. Kami mau beri segala pujian, kami mau beri segala kehormatan bagi Engkau Tuhan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You honor, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Yes, Jesus, Jesus. Kami beri segala pujian bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita
kita mau terima kebenaran yang daripada Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Katakan Tuhan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Lebih lagi katakan Tuhan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sebab kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Benar-benar Tuhan, katakan Tuhan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan Tuhan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Mulai angkat tangan-Mu tinggi-tinggi sama Tuhan. Dimanapun kau berada hari ini, mulai angkat tangan-Mu, mulai pandang sama Tuhan, mulai ngomong sama Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, mulai ingat-ingat kembali setiap kasih Tuhan di hidup kita. Apapun kondisi kita hari ini, apapun yang hari ini kita hadapi, percaya Dia Allah yang gak pernah berubah. Dia Allah yang selalu mengerti akan hidupmu. Yes. Biar ini yang keluar dari hatimu. Yes. Sepanjang hidupku, ya benar. Sepanjang hidupku, ngomong sama Tuhan, ngomong kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Katakan kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Yes, amen. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Yes, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan hari ini, sebab kami tahu firman-Mu itu yang menguatkan setiap kami. Firman-Mu itu yang memperbaharui setiap kehidupan kami. Bahkan firman-Mu itu yang menghibur setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkat-berkat yang terbaik, pewahyuan yang terbaik, pengurapan yang baru mengalir Tuhan untuk hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Berbicaralah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali saudara, pada hari Minggu ini saya dapat berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya berkat Tuhan berlimpah bagi saudara dan saya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengangkat satu tema yang pada minggu yang lalu di hari Sabtu, MDPJ Pastor Niko, Gembala Sidang kita juga menyampaikan tentang hal ini, yaitu unity atau kesatuan hati. Nah saudara, bicara mengenai unity,
maka kita harus ingat bahwa unity ini adalah doa Tuhan Yesus sendiri. Saudara, ketika dia berdoa kepada Bapa untuk kesatuan hati murid-muridnya sebelum akhirnya Yesus mati di kayu salib. Sama saudara seperti seorang ayah atau orang tua yang hendak pergi pulang ke rumah Bapa di sorga, tentunya dia rindu anak-anaknya. Ketika dia tidak ada, tidak bertengkar. Betul ya saudara ya. Jangan sampai setelah sang orang tua mangkat, tiba-tiba anak-anak yang semula semuanya rukun dan damai ketika orang tua hidup, begitu orang tua tidak ada, malah saudara saling sakit menyakiti, berebutan warisan. Kira-kira spirit itulah saudara yang Tuhan mau ketika naik ke sorga, maka murid-muridnya tetap unity, saudara. Ya, nah bicara tentang unity, saudara pasti saudara juga ingat firman Tuhan bagaimana berkat dari unity ini sangat luar biasa. Di mana ayatnya saudara, mari sama-sama kita lihat Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saudara, demikianlah firman Tuhan, nyanyian siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, kalimat terakhir ini kalimat yang menurut saya sangat luar biasa. Kenapa? Karena dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, saya percaya berkat Tuhan tidak tergantung pandemi. Yang setuju katakan yes. Saudara, kalau Tuhan perintahkan, maka tidak ada yang sanggup menghalanginya. Yang jadi masalah, kemana alamat Tuhan perintahkan berkat itu dikirim. Saya ulangi saudara, kemana alamat perintah Tuhan, ya, kemana Tuhan perintahkan saudara malaikatnya mengirimkan berkat itu, alamatnya jelas. Alamatnya dikatakan kemana? Ke mereka yang hidupnya rukun saudara. Ya, saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun. Oh, kata Tuhan, alangkah baik dan alangkah indahnya. Saudara dan sayalah yang bisa menjawab doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17. Karena kitalah yang bisa mewujudkannya dalam hidup, dalam kerukunan dan unity. Yang mau menjawab doa Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Nah saudara, untuk bisa hidup unity, Gembala sedang kita ingatkan tentang bagaimana saudara dan saya harus mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Saudara bisa lihat ayatnya dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua, saudara, kalimat yang terakhir demikianlah, ayat 1 sampai 4 saudara baca di rumah. Saudara baca kalimat terakhir dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4 ini, demikianlah firman Tuhan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Bagaimana caranya saudara dan saya bisa unity? Saudara, firman Tuhan ini adalah tempat kita menaruh cara hidup kita yang paling utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Yang setuju bahwa firman Tuhan adalah referensi utama saudara, katakan yes. Dan firman Tuhan katakan dalam menjalani hidup ini, maka saudara dan saya harus menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Saudara, hal ini tentunya tidak mudah. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya berhadapan dengan kehidupan nyata, maka rata-rata kita kepingin yang lebih utama. Nggak usah jauh-jauh saudara. Di jalanan ya, saudara, apalagi kalau lagi macet. Sekarang lagi pandemi ini masih agak lengang saudara. Tapi pada saat sebelum pandemi saudara ya, oh di Jakarta mengharapkan saudara sudah dapat berjalan dengan nyaman itu nggak mudah. Semua orang kepingin duluan. Semua orang mengejar waktu. Semuanya saudara kepingin berjalan lebih cepat daripada yang lain. Serempet sana serempet sini. Ya, tetapi bisakah saudara ketika keluar dari rumah berkata, Tuhan, aku mau mengutamakan yang lain lebih daripada diriku sendiri. Yang lain lebih utama. Ya, saudara, ketika dalam acara resepsi, ketika acara makan dimulai, bisakah saudara berkata, silakan Pak duluan, saya belakangan saja. Ya, saudara tidak takut kehabisan makanan. Kenapa saudara? Karena saudara tahu ya bahwa
Makanan saudara tidak tergantung dari apa yang disediakan oleh manusia. Firman Tuhan berkata apa saudara? Ayat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya saudara, kenapa kita harus takut kekurangan dan kehilangan sehingga kita merasa aku harus duluan? Ya, padahal saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa yang takut kehilangan, dia justru akan kehilangan, ya saudara. Tapi barang siapa yang tidak takut kehilangan karena Kristus, justru dia akan mendapatkan. Ketika saudara tidak takut rugi karena saudara tahu saudara sedang menjalankan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang saudara hidupi itu yang akan membela engkau, saudara. Ya, dan firman Tuhan sekali lagi sampaikan tadi, waktu saudara mau meresponi doa Tuhan Yesus untuk hidup dalam unity, salah satunya dengan cara mengutamakan yang lain. Maka saudara, berkat itu diperintahkan kepada saudara. Dan berkat Tuhan sekali lagi saudara, tidak tergantung pandemi. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Nah yang kedua, yang pertama tadi saudara dengan mengutamakan orang lain. Yang kedua saudara, bagaimana saudara saya bisa hidup unity dengan satu dengan yang lain. Ya, saudara, Roma pasal 14 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, Roma 14 ayat yang pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Di ayat yang lain lagi, Roma 15 saudara, ayat 5-7 saya baca kalimat yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara, dalam unity ini ternyata ada saling menerima. Katakan bersama-sama, saling menerima. Siapa yang harus diterima? Saudara, kalau terima orang yang mungkin saudara lebih kaya itu gampang, yang lebih hebat, lebih tenar. Tetapi di Roma 14 ayat 1 berkata, terimalah orang yang lemah imannya. Saudara, dalam satu keluarga tidak semuanya itu punya satu standar yang sama. Kadangkala ada yang imannya masih di bawah, masih baru belajar, bertumbuh, buahnya masih sedikit. Sehingga saudara lebih banyak mungkin menyakiti orang lain daripada memberkati orang lain. Justru dalam kumpulan kita, entah itu dalam gereja ataupun dalam keluarga, yang paling lemah imannya itu saudara, jangan saudara percakapkan pendapatnya. Karena seringkali pendapatnya itu akan membuat saudara mungkin tersinggung atau sakit hati. Lalu bagaimana firman Tuhan? Terima orang itu tanpa harus mempercakapkan apa pendapatnya. Kadang pendapatnya dituangkan lewat apa saudara? Lewat chat di WhatsApp. Waduh saudara, kata-katanya gak enak gitu saudara ya. Atau di medsos saudara ya. Saudara harus ngerti ini mereka sedang bertumbuh ya. Saudara, justru di tempat yang paling lemah ini kita harus cover. Kenapa? Karena disitulah iblis dengan mudah masuk dan memporak-porandakan rumah tangga kita. Mungkin yang paling lemah imannya, mungkin di rumah tanggamu, di keluargamu, mungkin suamimu atau istrimu atau anakmu yang paling susah diatur. Ya saudara, justru jangan merasa ini gara-gara dia. Ya, ini dia nih, mendingan dikucilkan saudara. Firman Tuhan katakan justru yang paling lemah imannya ini kita harus cover. Kenapa saudara? Jangan sampai iblis masuk ya. Ketika celah dibuka, ketika tidak ada orang yang mengcover orang yang paling lemah dalam satu komunitas itu. Yang mengerti katakan amin ya. Saudara, jadi jangan saudara justru dibawa turun ke bawah, lalu saudara lagi berdebat dengan orang-orang seperti ini. Tapi sebaliknya, bawa dia naik ke atas saudara. Amin. Ya, bahwa dia mengalami perubahan karakter, mengalami integritas di dalam tahun integritas ini ya. Lalu bagaimana Pak Pendeta saya harus menghadapi orang-orang seperti ini? Hadapi seperti apa kata firman Tuhan? Apa kata firman Tuhan saudara? Ya, ketika orang-orang yang masih modelnya kayak gini tapi saudara tahu dia sebetulnya mau berubah, jangan lepaskan saudara. Terus bimbing ya. Lalu bagaimana saudara? Ayat firman Tuhan Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Karena saudara tahu saudara lebih rohani, ya jangan sampai saudara malah turun ke bawah. Bawa dia naik saudara. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apa arti kata sedapat-dapatnya? Berarti saya dan saudara harus mengusahakan semaksimal mungkin. Bukan seminimal mungkin ya saudara ya. Semaksimal mungkin itu arti kata sedapat-dapatnya. Bagaimana caranya? Caranya salah satunya ayat 21.
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana caranya saudara ya? Saudara, kalau ada orang yang jahat, kalimatnya jahat ya, perbuatannya menyakiti, firman Tuhan katakan apa? Lawan. Kok dilawan? Yes, lawan dengan apa? Lawan dengan kebaikan saudara ya. Roma 12 ayat 20 berkata ayat di atasnya, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya, orang-orang seperti ini saudara, justru jangan saudara malah terseret ke bawah, dragging down saudara. Sebaliknya kita bawa dia naik. Ya, karakternya lebih luar biasa lagi, jangan menyerah. Kenapa? Karena saya percaya kita dulu juga seperti itu saudara. Sebelum kita bertumbuh di dalam Tuhan, karakter kita juga pasti ancur-ancuran. Kalau saudara ketemu saya mungkin 15 tahun yang lalu, saudara akan geleng-geleng mungkin lihat saudara bagaimana cara saya menjalani hidup saudara. Tetapi karena ada orang yang sabar kepada saya, ketika saya masih lemah dia balut saya. Akhirnya puji Tuhan hari ini saudara, saya bisa ada di tempat ini melayani Bapak Ibu Saudara dan menyampaikan ayat ini untuk saya dan saudara lakukan ya. Nah saudara, memang agak sulit kita melakukan hal ini kalau ada satu hal yang kita belum beres. Apa itu? Yang ketiga, yang terakhir, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, bagaimana mungkin kau bisa menerima sesamamu ketika tingkah lakunya ya mungkin memporak-porandakan damai sejahteramu kali gitu saudara ya. Bagaimana cara engkau bisa menerimanya? Ya akan sulit jika ternyata kita sendiri belum mampu menerima diri kita saudara. Ketika kita sendiri ternyata masih belum mengampuni diri kita. Kenapa? Oh iya, dulu Pak Pendeta saya ingat, saya pernah buat salah. Dulu saya hidup dalam narkoba sehingga hari ini saya tidak punya masa depan yang baik. Saya pengangguran segala macam. Sudah terus menyalahkan dirimu sendiri. Engkau gak pernah mengampuni dirimu. Engkau menganggap memang engkau layak terima nasibmu. Ya, engkau menyalahkan dirimu sendiri. Saudara, selama engkau terus tidak pernah membuat pemberesan dengan dirimu, ketika Tuhan sudah ampuni dosa-dosamu tapi engkau belum mengampuni kesalahanmu, maka percayalah akan sulit engkau bisa menerima orang lain, apalagi kekurangannya saudara. Maka dari itu, dari ayat firman hari ini saya berdoa, saudara dan saya mau sama-sama menjadi anak Tuhan yang menerima kasih karunia pengampunan itu dan percaya bahwa Tuhan sudah pulihkan dan layakkan kita. Dan kita tidak perlu lagi saudara hidup dalam penghakiman terhadap diri sendiri. Ketika engkau bisa menerima dirimu, maka engkau juga bisa menerima orang lain. Tapi kalau engkau belum bisa menerima dirimu, ketika gambar dirimu masih rusak, ketika masih ada kepahitan, ada luka. Orang yang kalau ada luka saudara, kesenggol itu pasti sakit ya. Sudah, ketika gak kesenggol gak apa-apa. Oh, hidup bareng-bareng ketawa ketiwi. Tapi ketika lukanya kesenggol, dia akan teriak. Kenapa dia teriak kenceng? Karena selama ini ternyata masih ada luka saudara. Ya, masih ada luka yang disimpan. Makanya reaksinya beda, reaksinya gak sama. Karena itu saudara, izinkan kasih Tuhan menjamah hidupmu pada pagi hari ini. Biar pengampunan itu sudah mengalir dimanapun saudara berada. Apapun yang pernah kau tabur di masa yang lalu. Firman Tuhan katakan yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Amin saudara. Ya, mengucap syukur dengan apa yang ada sekarang. Kenapa? Percayalah, Tuhan punya masa depan yang luar biasa bagi saudara dimanapun engkau mengikuti ibadah ini. Yang percaya katakan amin ya. Nah saudara, ketika engkau melakukan hal itu, maka engkau akan lebih mudah menerima orang lain. Tabur ya kebaikan terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Saya tutup dengan satu ayat, karena saya tahu hari-hari ini di masa pandemi banyak keluarga juga saudara yang hidup bersama karena work from home, berhari-hari biasanya terpisah dengan jam kerja, tiba-tiba berbulan-bulan harus ketemu terus. Akhirnya suasana di rumah bukannya tambah saudara kesempatan, justru saudara punya family time yang luar biasa. Justru hari-hari ini banyak yang mengalami saudara ya kisruh dalam rumah tangganya sampai di ambang perceraian. Kalau saudara ada yang menyaksikan ibadah YouTube ini, dari tempat ini saudara, saya mau sampaikan, tidak kebetulan engkau mengikuti ibadah ini ya. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini, Amsal 15 ayat 1.
Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ya, saudara, lawan kejahatan dengan kebaikan. Lawan orang-orang yang mungkin punya nada tinggi selama ini kepadamu dengan nada yang rendah. Jangan orang kasih nada tinggi, saudara kasih nada lebih tinggi lagi, saudara. Jadi saudara lomba tinggi-tinggian oktav, saudara. Saudara, ini bukan ajang pencarian bakat, saudara. Ya, justru saudara dan saya lomba ya rendah-rendahan nada, saudara. Yang mau katakan amin, ya. Saudara, ketika istri saya nadanya tinggi, ya, saya berusaha bercandain dia, saudara. Ya, kadang-kadang saya berlaku agak konyol gitu, saudara, ya, supaya cair, saudara. Karena kenapa? Karena perkataan yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Amin, saudara. Ya, tadi firman Tuhan katakan apa? Jika seterumu lapar, berikan dia roti. Ya, saudara, saya ingat satu kali saya pernah ada perselisihan dengan salah satu rekan di kampus. Ya, waktu itu saya sudah bertobat. Tiba-tiba dia datang, dia bilang, ada barang baru nih. Maksudnya saya nggak tahu, mungkin cimeng atau ganja atau apa, saudara, ya. Saya bilang, saya nggak mau. Ya, karena saya udah bertobat. Tiba-tiba dia marah, saudara. Dan marahnya itu sampai maki-maki saya dengan kata-kata kasar. Saya kaget, saudara. Karena kita selama ini biasanya keluarkan kata-kata makian itu rame-rame ke orang lain. Tiba-tiba dia maki-maki ke saya, saudara. Ya, saya pikir saya bertobat, ya dia bisa ikutan bertobat. Malah saya dimaki-maki. Saya tidak expect, saudara, reaksi yang seperti itu. Dan saya kaget. Saya sampai nangis, saudara. Nangis bukan gara-gara saya nyesal bertobat, enggak. Saya nangis, kenapa? Tuhan, kalau harga ini yang harus aku bayar untuk bertobat, aku mau lakukan, gitu loh, saudara, ya. Nah, saudara, sepulang dari kampus, saya ingat saya beli roti. Saya nyebrang jalan mau naik bis, saudara. Tiba-tiba salah satu orang yang maki-maki saya berdiri tepat di pinggir jalan. Dia sedang menunggu bis juga, saudara. Saudara, saya lihat dia. Saudara. Tiba-tiba hati saya penuh belas kasihan. Ingat, balas kejahatan dengan kebaikan. Sebelum saya lanjutkan kesaksiannya, saudara, saya ingat satu kali di IG Live satu acara, ada satu anak muda bertanya, Kak, bagaimana Kak kalau dibully, Kak? Apa yang harus dilakukan? Kalau engkau dibully, jangan diem aja, ya. Salah, ya, jangan diem aja. Lawan. Loh, kok dilawan, Kak? Oh iya, lawan dengan apa? Firman Tuhan katakan lawan kejahatan dengan kebaikan, gitu, saudara, ya. Jadi ketika saya lihat dia lagi berdiri, saya pegang roti, tiba-tiba saya digerakkan. Kalau seterumu lapar, saya nggak tahu dia lapar apa enggak, saudara, ya. Tapi saya datangi dia, saya tahu mau roti apa enggak. Saudara, itu peperangan rohani, saudara. Tiba-tiba itu benteng musuh hancur, saudara. Dan dia ulurkan tangannya, dia terima roti dari saya. Haleluya. Ya, ada kemenangan, saudara, karena melakukan firman Tuhan. Dan hari itu, ya saudara, hubungan kami dipulihkan. Dan beberapa tahun kemudian, saudara tahu apa yang terjadi? Saya kaget ketemu dia. Saya ingat waktu itu, saudara, saya pergi ibadah persekutuan doa, itu udah lama banget, ya. Di tempatnya salah satu hamba Tuhan, ya, waktu itu namanya Wisma Darmala Persekutuan Anak-anak Muda, saudara. Ya, saudara kalau tahu waktu itu salah satu kakak rohani dulu saya, ya, Kak Gilbert Lumoindong, saudara, ya. Saya datang ke persekutuan doa itu, saya kaget, saya ketemu dia. Loh, ini dulu sama-sama macan kampus, saudara, ya, anak bandel. Sekarang sudah ditangkap Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang saya tabur tidak pernah kembali sia-sia. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya karena saya bertindak sesuai firman Tuhan. Haleluya. Saudara, saya tidak tahu hari ini apakah hatimu pernah mengalami kepahitan sehingga engkau sebar kepahitan itu kemana-mana. Jadi public enemy, saudara. Atau jangan-jangan hari ini di rumahmu isinya nada tinggi semua. Suami nada tinggi, istri nada tinggi, ya mertua nada tinggi, gak ada yang nada rendah, saudara, ya. Tapi saya percaya firman Tuhan penuh kuasa, katakan amin. Kalau saudara percaya, saudara mau Tuhan kirimkan berkat dalam hidupmu. Hidup dalam unity. Mari sama-sama tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran-Mu, ya dan amin. Dan ini bukan hanya sekedar kata-kata biasa, tapi adalah firman yang hidup. Dan ketika sampai tepat di hati dan hidup kami, maka mengubahkan kami. Suami istri akan sama-sama saling mengutamakan satu sama yang lain. Akan membalas nada tinggi dengan nada rendah. Akan saling memberikan kebaikan. Akan saling sama-sama mengutamakan kepentingan yang lain daripada dirinya sendiri. Kami percaya Tuhan, Engkau mampukan kami dengan pengurapan yang daripada-Mu. Pengerja-pengerja yang pernah sakit hati, biar kasih Allah saat ini membalut luka kami.
Dan kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami mau mendatangi pemimpin-pemimpin kami. Dan kami mau terima blessing dari Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup dengan cara yang baru, yaitu penuh integritas. Dengan meresponi doa Tuhan Yesus yang ingin melihat anak-anaknya hidup dalam kesatuan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami sama-sama menyambut firman-Mu dan menghidupinya dalam hidup kami. Yang siap sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saudara, mari sama-sama buka hatimu, angkat kedua belah tanganmu, dan dengan iman terima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Juru Selamat kita sekalian semua, dalam tuntunan kasih kuasa penghiburan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saya dan saudara sejak siang hari ini sampai Dia kelak datang jemput kita kembali di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya hidupnya diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.